Dari video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang pengusat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar memiliki makna konseptual yang sangat mendasar. Secara harfiah, pilar adalah tiang penyangga bangunan agar dapat berdiri kokoh. Ketika dibawa ke ranah pendidikan, pilar diartikan sebagai fondasi, prinsip dasar, atau tingkat pokok yang menyangga seluruh sistem pendidikan agar mampu mencetak generasi yang berkualitas. Jika pilar-pilar ini rapuh atau ada yang lumpuh, maka arah, tujuan, dan kualitas manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan tersebut juga akan ikut goyah. 4 pilar pendidikan UNESCO. Salah satu rujukan paling terkenal mengenai konsep ini adalah 4 pilar pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO, dikenal juga sebagai laporan Davis. Pilar-pilar ini menjadi landasan bagaimana proses belajar seharusnya dibentuk. Yang pertama yaitu belajar untuk mengetahui, bukan sekedar menghafal fakta, melainkan menguasai instrumen pengetahuan itu sendiri. Ini berkaitan dengan cara berpikir logis, kritis, dan menumbuhkan kesenangan untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu belajar untuk melakukan, bagaimana mengimplementasikan apa yang telah dipelajari ke dalam bentuk praktik nyata. Pilar ini berfokus pada inovasi, keterampilan kerja atau aspek vokalisional, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi kerja gelap. Yang ketiga yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Pendidikan harus berkontribusi pada pengembangan seutuhnya pada setiap individu, baik jiwa maupun raga, inteligensi, kepekaan artistik, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Yang keempat yaitu belajar untuk hidup bersama, mengembangkan pemahaman untuk orang lain, menghargai interdependensi, melaksanakan proyek bersama, dan belajar mengelola konflik dalam semangat pluralisme serta perdamaian. Mengapa pilar pendidikan sangat penting? Karena satu, penyelarasan tujuan, yaitu menjadi kompas agar kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi tidak keluar dari esensi mendidik manusia secara utuh. Yang kedua yaitu keseimbangan kompetensi, memastikan pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja atau otak-atik akademik, tetapi juga menyentuh aspek psikomotorik atau keterampilan, dan efektif atau karakter sikap. Yang ketiga yaitu ketahanan sistem. Di tengah perubahan zaman yang masif atau seperti era kecerdasan buatan dari dan globalisasi, pilar yang kuat menjaga agar esensi kemanusiaan dalam pendidikan tidak hilang. Kesimpulannya adalah makna pilar dalam pendidikan melambangkan bahwa mendidik bukan sekedar mentransfer informasi diri guru ke murid, melainkan membangun sebuah struktur kepribadian, keterampilan, dan kebijaksanaan yang kokoh di dalam diri peserta didik. Nomor yang kedua yaitu prinsip dasar mendidik menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarso Tutwuri Handayani. Prinsip dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai semboyan pendidikan taman siswa merupakan fondasi filosofis utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. 3 frasa ini bukan sekedar slogan, melainkan satu kesatuan panduan moral dan strategi pedagogis bagi seorang pendidik, guru, orang tua maupun pemimpin. Berikut adalah bedah makna dari ketiga prinsip tersebut. Yang satu adalah ingarso sung tulodo. Arti harfiah di dalam
memberikan teladan contoh atau makna mendalam. Seorang pendidik yang berada di depan harus mampu menjadi figur percontohan yang baik bagi peserta didiknya, baik dari perkataan, perbuatan, moral, dan hingga kedisiplinan. Yang kedua itu penerapan. Guru tidak hanya memerintah muridnya untuk jujur atau tepat waktu, tetapi guru tersebut adalah orang pertama yang menunjukkan perilaku jujur dan hadir paling awal di kelas. Siswa cenderung meniru apa yang mereka lihat, bukan sekedar apa yang mereka dengar. Nah, yang kedua yaitu ing madya mangun karso. Arti harafiah di tengah membangun semangat atau kehendak. Makna mendalamnya adalah ketika berada di antara murid-muridnya, seorang pendidik harus mampu menciptakan ruang kolaborasi, membangkitkan motivasi, dan memberikan stimulasi agar siswa aktif berkarya. Pendidik tidak mendapatkan diri sebagai sosok yang kaku di atas podium, melainkan menjadi mitra dialog. Penerapannya adalah guru membaur dengan siswa dalam diskusi kelompok, memfasilitasi ide-ide kreatif mereka, mendengarkan kesulitan mereka, dan bersama-sama mencari solusi tanpa mendiklat hasil akhir. Arti yang ketiga dari Tutwuri Handayani, arti harfiahnya adalah di belakang memberikan dorongan atau kekuatan. Makna mendalamnya adalah ketika peserta didik sudah mulai mendidik dan berjalan dari jalurnya, pendidik bertugas mengawasi dari belakang, memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengeksplorasi potensi diri, namun tetap siap sedia memberikan dorongan atau arahan jika mereka mulai kehilangan arah. Penerapannya adalah memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memimpin proyek atau organisasi, membiarkan mereka belajar dari kesalahan kecil, sambil terus memberikan apresiasi dan arahan moral agar mereka tetap berada di jalur yang benar. Nah, esensi filosofi atau sistem Among dan monoton. Ketiga prinsip di atas dirangkum dalam apa yang disebut Ki Hajar Dewantara sebagai sistem Among. Dalam pandangan beliau, esensi pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Anak-anak lahir dengan kodrat atau potensi uniknya masing-masing yang diibaratkan seperti kertas yang sudah berisi tulisan samar. Tugas pendidik bukan menggambar ulang kertas kosong seperti sesuka hati, melainkan menebalkan tulisan samar baik agar karakter positif anak tumbuh maksimal, dan membiarkan tulisan yang buruk tetap samar atau bersemarkan oleh kebaikan yang tumbuh. Kesimpulannya adalah trilogi ini menciptakan keseimbangan peran pendidik dan yang dinamis. Kapan harus menjadi pemimpin yang menginspirasi di depan, kapan harus menjadi sahabat yang memotivasi di tengah, dan kapan harus menjadi pendukung yang mempercayai kemampuan anak di belakang. Nomor 3, menjelaskan analisis referensi di tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan penerapan guru. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, batas-batas fisik luar kelas menghilang, menciptakan tantangan besar dalam hal kehadiran emosional. Referensi. Ing madya manung karso menjadi kunci utama. Guru tidak boleh hanya melempar tugas di Google atau WhatsApp group. Guru harus hadir di kelas, murid melalui ruangan virtual untuk memantik ruang kolaborasi yang interaktif dan humanis. Tutwuri Handayani relevan dalam memberikan otonomi belajar kepada siswa untuk mengeksplorasikan materi secara mandiri melalui Learning Management System atau LMS. Tantangannya adalah kehilangan sentuhan manusiawi. Sangat sulit bagi guru untuk memberikan teladan
atau ingarso sung tulodo jika interaksi hanya terbatas pada layar komputer atau kamera yang dimatikan. Kesenjangan akses digital itu guru kesulitan memberikan dorongan. Itu tuturi handayani jika murid terkendala gawai atau sinyal buruk. Yang kedua yaitu literasi digital. Di era digital menyediakan informasi tanpa batas, namun juga dipenuhi oleh hoax, disinformasikan, dan konten negatif. Referensinya adalah Ingarso Sung Tulodo, guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam digital. Mereka harus menunjukkan cara berkomputer yang bijak dan media sosial, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan menghargai hak cipta. Tuturi handayaninya adalah alih-alih melarang anak memegang gawai, guru memberikan kepercayaan kepada murid untuk berselancar di internet, namun tetap mengawasi dan mengarahkan mereka untuk mencari sumber belajar yang valid. Tantangan kompetensi guru. Banyak guru yang mengalami text non-test atau kemampuan literasi digital justru berbeda di bawah murid-muridnya. Nah, bagaimana bisa memberi teladan ingarso jika guru sendiri belum fasih menyaring hoax? Yang ketiga itu karakter peserta didik. Anak-anak di era digital menghadapi tantangan karakter baru, kecanduan gawai, dan penurunan daya juang akibat budaya instan. Referensi filosofi menuntun kodrat anak. Sangat relevan di sini pendidik harus memahami bahwa anak zaman sekarang adalah dunia digital. Memaksa mereka belajar dengan cerdas abad ke-19 akan mematikan potensi mereka. Ing Madia Mangunkarso diterapkan dengan masuk ke dunia mereka, misalnya menggunakan kedekatan gamifikasi atau media sosial sebagai sarana belajar untuk mengarahkan pembentukan karakter empati dan tanggung jawab digital. Tantangannya adalah algoritma yang lebih kuat dari guru. Karakter anak digital banyak dibentuk oleh algoritma media sosial, TikTok, YouTube, dan Instagram. Menjadi tantangan biasa bagi guru untuk memberikan penggunaan moral yang mampu bersaing dengan daya tarik konten hiburan digital yang candu. Yang keempat yaitu peran guru dari satu-satunya sumber menjadi fasilitator. Peran tradisional guru sebagai memegang otoritas tunggal pengetahuan sudah usang karena keberadaan mesin pencari yang cerdas buatan AI. Referensinya adalah Tuturi Handayani menjadi pilar paling krusial bagi peran guru masa kini. Karena informasi bisa dicari di Google atau ChatGPT, tugas guru bergeser dari mentransfer materi menjadi mendorong dan mengarahkan murid untuk memproses informasi tersebut secara kritis dan kreatif. Tantangannya adalah pergeseran pola pikir. Mengubah kebiasaan guru dari yang semula suka menceramahi, berada di depan terus-menerus, menjadi fasilitator yang berdiri di tengah dan belakang untuk mendukung kemandirian siswa, membutuhkan adaptasi dan pelatihan yang tidak sebentar. Nomor keempat yaitu menjelaskan refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan manusia saat ini. Melihat carut-marutnya persoalan pendidikan nasional saat ini, mulai dari krisis karakter, seperti maraknya perundungan, kekerasan seksual, dan kecanduan gawai, ketimpang kualitas antar daerah, sehingga fenomena yang belum optimal antar lulus sekolah dengan kebutuhan dunia kerja, integrasi antara 4 pilar UNESCO dan trilogi Ki Hajar Dewantara menawarkan jawaban yang konkret dan kontekstual. Berikut adalah refleksi singkat bagaimana pilar-pilar tersebut menjawab persoalan nyata saat ini, yaitu 1. Menjawab krisis karakter dan loss of human thought. Persoalan tersebar anak zaman sekarang bukan kurangnya informasi, melainkan rapuhnya penyaringan moral. Kurikulum yang terlalu padat seringkali memaksa guru mengejar ketuntasan materi akademik semata.
Jawabannya adalah prinsip ingarso sung tulodo dan pilar learning to be adalah obatnya. Pendidik harus dikembalikan pada esensi memanusiakan manusia. Di era di mana anak lebih banyak meniru di media sosial, kehadiran guru dan orang tua sebagai teladan moral atau figur nyata yang biasa digugu dan ditiru menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan karakter, etika, dan empati generasi muda. Yang kedua, yaitu menjawab budaya belajar instan dan isu pengangguran. Banyak lulusan bergelar akademis tetapi gagap saat terjun ke masyarakat atau dunia kerja karena terbiasa dengan budaya menghafal dan memfasilitas serba instan akibat algoritma digital. Jawabannya adalah sinergi antar learning to do dan Ing Madya Mangunkarso. Pembelajaran di kelas tidak boleh lagi searah. Guru harus turun ke tengah-tengah siswa, mengubah ruang kelas menjadi laboratorium pencarian solusi, proyek kolaboratif, dan memecahkan masalah yang nyata. Ini akan mengubah mentalisasi siswa dan konsumen informasi menjadi prosedur informasi dan siap kerja dan adaptif. 3. Menjawab tantangan distribusi AI, kecerdasan buatan. Kehadiran AI seperti ChatGPT membuat metode ujian hafalan menjadi tidak relevan lagi. Jika sekolah hanya mengajar apa yang ada di buku, peran institusi pendidikan akan diganti oleh mesin. Jawabannya adalah Pilar Learning to Know dan Tutwuri Handayani memberikan arah baru. Guru harus bergeser dari peran transformator data menjadi fasilitator berpikir kritis. Melalui Tutwuri Handayani, siswa diberikan kemerdekaan untuk mengeksplorasikan pengetahuan secara mandiri dengan bantuan teknologi. Sementara guru mendorong mereka dari belakang untuk memvalidasi data, menalar secara logis, dan mengasah kebijakan hal-hal yang tidak dimiliki oleh AI. 4. Menjawab polarisasi siswa individualisme digital. Media sosial seringkali menjebak anak-anak dalam game yang menyuburkan sifat egois, individualitatis, hingga intoleransi. Jawabannya adalah Pilar Learning to Live Together menekankan bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat. Melalui sistem pendidikan yang inklusif, siswa diajarkan untuk bergotong royong, menghargai perbedaan, dan berempati. Ini melatih mereka untuk tidak hanya hidup di dunia virtualnya sendiri, tetapi mampu berdampak positif di dunia nyata secara kolektif. Sekian penjelasan saya, terima kasih.